Yo, halo. Kali ini ada handphone yang nggak perlu di-unboxing. Soalnya saya nggak beli handphone ini dari toko Pak Edi, Shopping, dan lain-lain. Tapi handphone ini saya dapat dari hasil barter atau tukeran sama seorang perempuan. Cuma untuk kondisinya ini nggak bisa nyala dan harus dibenerin dulu nih. Jadi ceritanya dia udah kesel sama handphone ini. Katanya baterainya tuh bermasalah, agak kembung, cepet habis, dan akhirnya malah mati. Nggak bisa dicas sama sekali. Akhirnya si perempuan ini pergi ke tempat servis handphone, ceritain keluhannya itu, dan dibenerin lah di situ. Nah setelah itu, si tukang servis atau tuser bilang baterainya udah diganti sama yang ori dengan harga 180.000. Tapi si handphone tetap nggak bisa nyala dan nggak bisa dicas. Bahkan katanya jadi mesinnya yang bermasalah dan harus diganti dengan biaya yang pastinya nambah besar lagi. Lumayan, entah berapa katanya. Tapi untungnya si perempuan ini cukup pinter. Dia ngambil handphonenya dan cuma bayar baterainya tadi. Ya tetap lumayan sih. Dan karena saya kenal sama si perempuan ini, jadi saya coba tawarin buat benerin handphonenya. Kalau bisa lumayan nih. Tapi karena waktu itu dia butuh handphone juga, akhirnya ya udah tukeran aja sama handphone yang saya punya. Oke, lanjut. Jadi kalau dilihat-lihat, ini tuh handphone Asus Zenfone 5 dengan versi ZE620KL. Udah lumayan lama ya kayaknya. Setelah saya cek, memang handphonenya nggak bisa nyala sama sekali. Dicas pun awalnya nggak ada tanda kehidupan. Tapi pas saya coba cas pakai adaptor yang rendah, 5 watt, itu lampu notifikasi nyala. Dan muncul icon baterai di cas. Cuma dia kayak mati, terus nyala lagi, mati lagi, nyala lagi, gitu-gitu terus. Tapi nggak apa-apa, berarti handphone ini masih ada tanda-tanda kehidupan. Kayaknya nggak yang parah banget gitu. Biar nggak penasaran, akhirnya saya coba bongkar handphonenya. Duh, lumayan brutal sih ini saya bukanya. Waduh, udah ada yang putus aja nih. Fleksibel fingerprintnya ya. Dan untuk baterainya kok begini? Kayak nggak pas gitu ya? Ada ruang kosong nih di sini. Coba-coba buka lagi nih. Nah, jadi begini penampakan dari mesinnya. Semoga aja belum ada yang disentuh sih. Tapi kalau baterainya yang katanya original ini, waduh banget sih. Ya nggak salah juga ada tulisan originalnya nih. Tapi kalau dilihat-lihat, ini baterai double power. Kapasitas 3500 mAh 4KL1695. Waduh, salah pasang atau gimana nih? Tapi kalau diperhatikan lagi, ini fleksibel atau konektornya kayak dirakit gitu ya. Jadi mungkin yang dari baterai bawaannya dipindahin ke baterai ini. Ya sebenarnya kreatif sih, tapi percuma juga kalau hasilnya nggak normal ya. Oke, hasil dari penerawangan skill shock tahu saya, kemungkinan baterainya yang bermasalah nih. Soalnya pas dicas masih ada tanda kehidupan, cuma baterainya nggak mau ngisi gitu. Dan memang pas dilihat pun baterainya ini mencurigakan ya. Jadi ya udah, saya coba beli baterainya dulu. Nah, ini saya udah dapat baterainya. Beli dari Shopping, harganya cuma 55.000. Cuma kayaknya baterai KW deh, bukan yang benar-benar original atau dari merek aftermarket. Tapi dari tipenya ini harusnya sih sesuai. Jadi langsung dicoba aja lah. Ini udah kepasang, sekarang coba dicas dulu, apakah bisa? Nah, muncul nih logo casnya. Semoga nggak mati, semoga nggak mati. Yes, ngisi cuy baterainya. Tunggu agak penuhan dulu ya. Berlama-lama kemudian. Oke, jadi tadi udah dicas lumayan lama. Sekarang coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Wah. Yah, ada polanya. Bentar-bentar, tanyain dulu deh ke orangnya. Siapa tahu dikasih kan polanya. Rayu-rayu dikit lah. Berlama-lama kemudian. Nah, dapat juga polanya. Asik nih. Dan inilah tampilan utama dari Asus Zenfone 5 yang berhasil saya bangkitin. Coba dicek-cek dulu nih. Untuk layarnya ini masih aman, terus suara ada, mikrofon bisa, dan getar juga kerasa.
Kalau kamera depan belakang normal, SIM card dan microSD masih kedetek, sinyalnya muncul ya. Tapi untuk fingerprintnya memang nggak bisa, soalnya tadi putus. Dan untuk tombol-tombolnya ini susah diteken ya, agak mendelep gitu loh. Jadi sekalian saya ganti juga deh, biar lebih enak lagi. Untungnya di Shopee masih ada yang jual part dari handphone ini. Saya beli fingerprintnya di harga 40 ribuan. Nggak tahu ori atau enggaknya, pastinya sih enggak. Terus saya juga beli tombol-tombolnya, yang ini murah, cuma 9 ribuan. Dan sekalian ganti backdoor, soalnya udah pada coak ya, tadi dibuka agak brutal sih. Untuk pemasangannya nggak terlalu susah, yang penting tetap hati-hati aja sih. Dan hasilnya semua bisa berfungsi normal. Untuk fingerprint, tombol-tombolnya, dan semuanya udah aman. Mantap! By the way, ini nih hasil kamera dari handphone ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Asus Zenfone 5 2018 yang tadinya rusak ya. Terus saya coba benerin. Nah, kalian gimana untuk hasil rekaman dari video? Oke, jadi seperti yang saya bilang di awal, ini adalah Asus Zenfone 5. Memang seri Zenfone 5 itu ada dua versi ya, setahu saya. Ada yang rilis di tahun 2015, ada juga di tahun 2018. Nah, yang ini Asus Zenfone 5 yang rilis tahun 2018 dengan versi ZE620KL. Handphone ini mungkin termasuk kelas menengah. Harganya dulu sekitar 4 jutaan rupiah. Waktu itu rilis barengan sama Zenfone 5Z yang di atas ini ya harganya. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan Snapdragon 636, octa-core up to 1,8 GHz, RAM-nya 4 GB dengan internal 64 GB. GPU-nya pakai Adreno 509, layarnya IPS 6,2 inch Full HD, jaringannya 4G, baterainya 3300 mAh, dan menggunakan OS Android versi 8 yang bisa diupdate ke Android 9 dengan patch security-nya mentok di 1 Juni 2020. Secara sensornya, handphone ini udah oke. Giroskop ada, kompasnya ada, NFC juga ada. Terus layarnya ini model Pony, secara kualitas udah cukup baik, multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Tapi untuk bagian internal storage-nya masih pakai eMMC 5.1 dengan kecepatan read 266 dan 141 MB/s untuk write-nya. Secara performa masih cukup oke lah buat sekedar kebutuhan yang ringan. Misalnya dipakai buat sekedar chatting, sosmed tipis-tipis, atau hal yang nggak terlalu berat lah. Kalau cek benchmark pakai Antutu V10, handphone ini dapat skor 262 ribuan. Sebenarnya angka segitu belum terlalu parah sih untuk sekarang, karena buat diajak main game sebenarnya masih bisa. Misalnya buat main game Mobile Legends dengan settingan grafis sedang dan frame rate tinggi, pas main itu rasanya masih lumayan lancar loh. Tapi ya sebatas game ini aja ya. Kalau yang lebih berat pastinya bakal tetap kewalahan. By the way, baterai yang saya pasang ini ternyata bisa dapat screen on time sekitar 2 jam. Atau buat main game Mobile Legends dengan durasi 10 menit, itu ngurangnya sekitar 7%. Ya nggak awet-awet banget, tapi masih lumayan lah ya. Kalau menurut saya, handphone ini masih cukup oke buat dipakai saat ini. Dengan kebutuhan yang nggak terlalu berat, karena memang speknya pasti udah ketinggalan. Tapi kalau dari segi tampilannya masih nggak terlalu jadul-jadul banget. Dan dari OS-nya walaupun udah ketinggalan, tapi masih bisa diinstal aplikasi yang banyak digunakan saat ini. Cuma semoga aja oknum-oknum tukang servis yang nakal bisa bertobat ya, jadi lebih jujur. Dan yang mau servis juga lebih hati-hati dalam memilih. Jadi saling menjagalah biar sama-sama enak. Oke, jadi itulah bangkitin handphone Asus Zenfone 5 2018 yang udah divonis mati, harus ganti mesin. Tapi ternyata masih bisa diselamatin. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.